akhirnya kita bertemu kembali. Untuk sekarang Caca mau buat video teman cerita. Jadi teman diskusi kita skip dulu, kita ke teman cerita dulu. Karena hari ini Caca mau cerita banyak tentang mungkin sekedar sharing juga tentang tips dan trik selama kuliah atau apalah yang teman-teman namakan. Intinya di sini Caca mau mau sharing tentang selama kuliah itu Caca ngapain aja, atau selama kuliah teman-teman atau adik-adik bagusnya ngelakuin apa aja. Kita kenalan dulu ya. Nama saya Siti Hadijah, cuma akrabnya disapa Caca. Saya jurusan farmasi, kuliah selama 3 tahun 10 bulan, angkatan 2015. Jadi lulusan tahun lalu 2019. Farmasi itu jurusan kesehatan juga, cuman dia spesialisnya ke obat-obatan gitu. Jadi teman-teman mungkin kalau misalnya nyari tahu tentang obat itu fungsinya buat apa, obat ini fungsinya buat apa dan lain sebagainya, dan nanya ke teman-teman farmasi atau ke teman-teman apotek. Aku tuh kuliah di farmasi selama 3 tahun 10 bulan yang tadi kan, sama 8 semester. Alhamdulillah bisa tepat waktu, masih bisa ditambah, sebenarnya masih pengen nambah, cuman kalau aku pribadi emang masih ada hal yang pengen aku lakuin selanjutnya dan memang terbatas dari biaya kuliahnya gitu. Jadi bener-bener ngerasa sepertinya aku harus nge-push untuk kuliah pas 4 tahun gitu, karena untuk biaya lanjutannya lagi lumayan susah buat dikejar dan banyak faktor lah. Kalau misalnya teman-teman yang nggak ada faktor yang kayak gitu, aku saranin sih kalau misalnya bisa kuliahnya sampai 5 tahun, 6 tahun itu nggak apa-apa. Selama kalian kuliahnya yang benar-benar nyari ilmu gitu, kuliahnya atau benar-benar berstatus mahasiswa dan benar-benar menggait beberapa pengalaman gitu. Terus sama mahasiswa apa saja yang bisa kita lakuin? Yang pertama, belajar. Kalau ini sih menurut aku ketika kita belajar terus kita ngejar IPK 4 atau intinya IPK tinggi lah, itu sebenarnya nggak ada yang salah dari itu. Yang salah adalah proses yang kita capai, proses yang kita lewatin untuk mencapai IPK tersebut gitu. Jangan sampai kita ngejar IPK 4 tapi kita banyak ngelupain hal-hal yang lebih bermanfaat yang lain gitu. Karena kita misalnya ngejar banget nih IPK 4 dan belum tentu pun IPK 4 itu benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, ini yang biasanya jadi missing karena kebanyakan mahasiswa memang kuliah nyarinya nilai, memang kuliah pengennya memerin kalau wah aku nih IPK 4 loh, padahal mereka ternyata belum siap gitu buat terjun ke masyarakat. Ternyata mereka belum siap untuk mengabdikan ilmu yang dia punya kepada masyarakat. Kuliahnya 3,5 tahun nih, kemudian IPK-nya 4, tapi ternyata pas lulus dia nggak tahu mau ngapain gitu. Dia lulus nggak tahu mau nyiapin apa, nggak tahu mau ngehadapin dunia kayak gimana gitu, karena ya udah kuliahnya emang cuman merhatiin IPK doang gitu. Yang kedua, berorganisasi. Kenapa aku bilang berorganisasi itu penting? Karena beberapa beberapa pelajaran gak bakalan kalian dapatkan di bangku perkuliahan. Ilmu tentang manajemen waktu, ilmu tentang kepemimpinan, ilmu tentang apalagi ya, speaking dan lain sebagainya, itu biasanya banyak banget kalian bisa dapetin di organisasi. Dan yang jelas ya, kalian ikutnya organisasi yang benar-benar bisa nge-increase skillnya kalian, bisa meningkatkan hal-hal benar-benar kalian butuhin gitu. Jangan masuk organisasi yang sama sekali nggak ngasih feedback ke kalian. Pasti kita pernah dengar ya orang lain ngomongnya, jangan pernah mikir apa yang organisasi berikan kepada kalian, tapi apa yang sudah kalian berikan ke organisasi. Tapi dengan sebenar-benarnya kalian juga harus mikir ya nih, apa sih feedback yang bisa gue dapetin ketika misalnya gue masuk di organisasi ini gitu. Apakah misalnya gue bakalan bisa untuk berbicara di depan umum, atau apakah gue bisa dapat ilmu yang lebih bermanfaat gitu ketika gue masuk di organisasi ini. Ketiga, berprestasi ini bukan hanya dari sisi akademik ya. Kalian nggak mesti ikut beberapa event lomba yang spesial di jurusannya kalian. Misal aku di jurusan farmasi, terus aku ngambilnya lomba yang temanya farmasi terus gitu, tentang kesehatan terus gitu. Enggak, kalian bisa ikutin lomba yang lain gitu. Dan biasanya ini bisa kalian dapatin ketika kalian punya skill yang lebih, kalian ngasah skill dan sebagainya. Kalian bisa ikut lomba pembentukan bentuk startup mungkin, atau LKTI tentang kemajuan bangsa mungkin, yang nggak melulu tentang kesehatan. Kalau misalnya kalian di dunia farmasi, prestasi yang aku maksud pun ya nggak mesti yang kalian juara gimana gitu. Yang penting kalian bisa mendapatkan pengalaman, karena yang paling penting adalah pengalaman ketika kalian berkompetensi itu kayak gimana, atau ketika kalian gagal, ketika kalian kalah, itu gimana kalian ngadepin itu, ketika kalian menang gimana kalian ngadepin itu. Yang paling penting sih yang itunya ya. Dan selain itu yang paling penting juga proses kalian buat nyampe sananya itu kayak gimana. Karena kebanyakan sekarang kan orang lain mikirnya, wah dia tuh kayak udah pernah keluar
negeri, dia udah pernah keluar kota, dan semuanya itu dilakuin untuk kegiatan lomba-lomba, padahal mereka lomba-lomba dan itu dibiayai, dan dia bisa traveling gratis dan sebagainya tanpa mereka mikir gimana usaha dibalik itu semua gitu, gimana dia nggak punya waktu buat tidur, gimana dia nggak punya waktu buat main, gimana dia ngempres otaknya buat cuman mikirin eventnya itu gitu. Dan banyak hal lain yang mereka korbanin tapi nggak diperlihatkan gitu ke kalian. Terus yang keempat, sebisa mungkin kalian bisa nge-explore dunia dengan mengikuti beberapa event. Kalau tadi kan itu event lomba biar kalian bisa tahu gimana rasanya kalau kalah, biar kalian tahu gimana rasanya kalau menang. Nah, kalau yang keempat ini lebih kepada exploring hal-hal lain, misalnya kayak jadi volunteer, atau misalnya ikut kegiatan-kegiatan kongres gitu ya kan. Karena selain bermanfaat juga buat intelektualnya kalian, ini benar-benar bisa ngasah kalian buat mikir kritis. Gimana kalau misalnya ada satu permasalahan kayak gini nih, kalian bisa mecahin itu, dan itu skalanya nasional ataupun internasional, terserah kalian nanti mampunya di mana atau mau cobanya di bagian mana. Ini benar-benar pengalaman yang bakalan kalian dapetin amazing banget, dan kebanyakan pengalaman-pengalaman ginian itu udah nggak bisa kita rasain gitu ketika kita udah nggak berstatus mahasiswa. Misalnya nih, aku walaupun sekarang masih pengen buat ngelakuin hal yang lain, tapi biasanya terbatas dengan status mahasiswa atau status usia ya. Walaupun sekarang usia aku misalnya masih sekitaran 23-an ya kan. Biasanya sih syaratnya sampai 30-an gitu. Jadi sebelum usia kalian 30-an dan kalian sudah tidak bisa lagi mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu, alangkah lebih baiknya kalau kalian memulai itu semua dari sekarang. 5. Kerja. Nah, ini sebenarnya nggak penting-penting banget, tapi ketika kalian merasa butuh duit buat jajan atau nggak pengen ngelibatin uang orang tua kalian untuk belanja yang di luar dari kuliahnya kalian, nah itu boleh kalian kerja yang part time yang sesuai dengan waktunya kalian. Aku di farmasi aja yang sibuknya minta ampun, pagi kuliah, kemudian siang lab, malam kerja laporan, itu masih punya waktu buat nge-freelance gitu. Nah, kalau aku sih saranin untuk nge-freelancer ini, kerjaan yang bisa kalian lakuin adalah kalian lihat dulu nih di sekitarnya kalian, kira-kira peluang kerja apa yang bisa kalian lakuin. Terus yang kedua, kalau udah nemu nih, kalian nyusun strategi gitu, bisa nggak sih aku ngelakuin itu. Kan kalau misalnya di organisasi, kalian bakalan diajarin juga gitu cara nge-problem solving, cara buat menganalisa suatu masalah ya kan. Kalian nganalisa dulu nih, ini benar-benar bisa jadi peluang bisnis atau enggak gitu. Bukannya mikir kalian mata duitan atau gimana, tapi benar-benar mikir kalau misalnya emang ada peluang, kenapa nggak dimanfaatin gitu. Kalau aku kemarin itu yang pertama nge-freelancernya jadi asisten lab. Asisten lab itu selain kita carmuk sama dosen, ya gue jujur aja sih, gue kemarin jadi asisten dosen. Yang pertama ya memang pengen carmuk dulu, yang kedua emang butuh budget, dan yang ketiga emang butuh buat ngulang pelajaran, yang keempat baru eksistensi. Karena eksistensi menurut aku nggak di atas banget gitu. Jangan sampai gue jadi asisten tapi pengennya cuma dihargain doang, pengennya cuma dilihat sama junior, oh ini tuh dia tuh asisten. Enggak, bener-bener enggak. Kalau gue sih emang karena butuh budget karena butuh budget dan butuh dikenal dosen juga, buat gue sih sebenarnya nggak perlu dikenal sama mahasiswa yang lain buat dikenal junior dan sebagainya, tapi emang pengennya dikenal dosen karena kedepannya gue bakalan terus berhadapan dengan dia selama 4 tahun, dan gue harus tahu dosen itu kayak gimana gitu. Kedua, gue freelancer privat anak-anak SD yang nggak butuh mikir banyak buat belajar, yang bukan anak-anak SMA yang pengen UMPTKIN atau anak SMA yang pengen UN. enggak yang kayak gitu, karena kalau gitu gue pasti bakalan harus punya waktu yang banyak buat belajar juga, dan akhirnya gue milihnya yang anak-anak kecil gitu. Karena kalau misalnya ngadapin anak kecil kan cuma butuh kesabaran doang, terus mikirnya materinya itu benar-benar bisa secara alami gitu. Karena gue rasa gue nggak lupa pelajaran gue, waktu SD SMP itu gue masih bisa ingat gitu. SMA lumayan bisa, cuman emang rada-rada susah, emang rada-rada gue harus mikir lagi, jadi kayaknya enggak deh untuk SMA. Yang ketiga tuh, karena kebetulan gue punya minat di bidang desain, akhirnya gue ikut freelancer desain.
Yang pertamanya juga diajak oleh seniornya gue gitu. Jadi itu lagi tadi, kegunaan kita bisa dekat dengan senior, kegunaan kita bisa dekat, kegunaan kita berorganisasi ya biar kita dapat link, biar kita dikenal. Akhirnya banyak hal yang bisa ditularin dari mereka ke kita gitu. Nah, freelancer designer ini benar-benar menurut gue kalau misalnya cuman jajan-jajan, nongkrong-nongkrong di restoran cepat saji kayak gitu, gue cuman perlu ngait duit dari hasil freelancer gitu, enggak yang dari gue ngajar yang gue setengah mati gitu kan, enggak, cuman yang kayak gitu doang. Terus yang keempat kebetulan juga gue suka buat kerajinan-kerajinan, dan gue dari semester 4 itu udah belajar buat membuat bucket, karena walaupun ini dia bisnisnya hanya yang pakai temporary gitu, punya waktu sendiri gitu buat lakunya kapan, cuman menurut aku ya emang cuman jadi freelancer gitu, emang jadi part time aja gitu. Pada saat ada yang pesan ya udah dibuatin, kalau enggak ya enggak juga, jadi enggak bakalan ngeganggu beberapa schedule kuliah kita gitu. Terus yang terakhir yang bisa kalian lakuin ketika kalian kuliah, menikmati perkuliahan kalian senikmat-nikmatnya. Kalian bisa refreshing dengan teman kalian bisa mendaki, kalian bisa nginap di suatu tempat bareng teman-teman kalian. Pokoknya enjoy dengan studinya kalian tanpa mengurangi perhatiannya kalian terhadap kuliahnya kalian. Gue akan 100% bisa kalian lakukan secara bersamaan, karena gue bisa ngebuktiin itu gitu. Gue bisa selama kuliah gue bisa kerja, gue bisa sambil berprestasi, walaupun berprestasinya nggak yang gimana banget gitu, tapi seenggaknya gue udah punya beberapa sertifikat, gue udah punya beberapa medals dan sebagainya. Itu pun skala internasional maupun nasional gitu. Teman-teman juga bisa coba dari sekarang buat nge-schedulein dari awal kalian maunya apa. Apalagi kalau misalnya kalian masih muda nih ya, kalian masih semester awal ya, gue saranin ya nyusunnya dari sekarang kalian mau apa gitu. Dan gue sih saranin kalian emang punya schedule, kalian emang punya list impian yang pengen kalian lakuin, supaya bisa jadi reminderingnya kalian. Maksudnya ketika kalian misalnya udah nggak niat lagi, terus kalian ngebuka list keinginannya kalian bisa ingat lagi, oh ternyata gue dulu pernah berkeinginan buat jadi ini ya, kok sampai sekarang gue nggak bisa wujudin gitu. Nah, kalian evaluasi lagi. Dan gue nyampein ini bukan karena gue punya background atau latar belakang yang punya beberapa riwayat pengalaman organisasi, pengalaman ikut-ikut lomba dan lain sebagainya, tapi ya benar-benar gue nampilin ini buat jadiin motivasi kepada kalian gitu. Kalau aku aja yang perempuan dan notabene dalam ekonomi menengah itu bisa buat ngelakuin hal itu, bisa buat punya list dan mimpi yang besar dan akhirnya bisa kita capai gitu. Kenapa enggak dengan kalian yang merasa kok selama kuliah gue nggak ngelakuin hal ini tapi gue juga bisa hidup, ya gue nggak bilang kalau kalian semua harus ngelakuin apa yang gue lakuin gitu. Gue cuma bilang hal-hal yang bisa kalian lakuin ketika kalian masih kuliah gitu. Jangan sampai nanti setelah kuliah baru kalian nanti mikir, iya ya kok gue dulu nggak kayak gitu, oh iya ya padahal gue kan harusnya bisa kayak gitu. Ini nggak berlaku buat mereka yang punya rasa pesimis terlebih awal daripada sebelum mencoba gitu. Gue rasa segitu dulu video gue hari ini. Cukup kayaknya gue bercerita panjang lebar tentang apa yang udah gue lakuin selama gue kuliah. Kelupaan banget ini yang sering teman-teman dan junior gue sering tanyain, kuliah nggak pacaran kak, kuliah nggak enjoy sama cowok kak, itu gimana dan sebagainya. Gue udah janji sama diri gue sendiri selama kuliah, selama 4 tahun itu gue benar-benar mau fokus kuliah, karena overall gue kuliah dengan biaya itu sebagiannya gue tanggung sendiri, sebagian ditanggung oleh orang tua gitu. Jadi gue nggak mau nyanyain duit yang udah gue cari cuman sekedar have fun dengan hal-hal yang menurut gue nggak berguna, karena gue nggak dapat urgensinya juga sih gue pacaran buat apa. Ini bukan karena bertentangan dengan keyakinan atau agama gue, tapi benar-benar gue nggak nemu urgensinya gue pacaran itu kayak gimana gitu. Kalau misalnya orang lain ngomongnya pacaran itu biar kita dapat semangat gitu kak, nah gue itu semangat dari awal gitu. Gue nggak butuh pacar buat nyemangatin gue. Terus dia bilang kalau misalnya kita punya pacar kita bisa nebeng di bonceng dan lain sebagainya. Gue pikir gue ada kendaraan gitu, gue bukan orang yang bisa nyerah gitu aja, bisa capek dan akhirnya nggak sesuai apa yang pengen gue lakuin, enggak gitu. Jadi gue ngerasa nggak ada urgensinya sama sekali gitu, nggak ada urgensinya gitu. Kecuali kalau misalnya yang pengen kalian dapetin dari pacaran adalah sekedar nafsu atau sekedar senang-senang dan lain sebagainya, nah gue nggak bisa ngomong apa-apa dari situ, karena gimana pun manusia fitrahnya emang kayak gitu. Tapi
Kalau gue sendiri ya, gue belum ada ketertarikan ke situ, karena gue ngerasa hal yang lebih urgensi yang bisa gue dapetin, yang pengen gue capai adalah prestasi dan gimana gue bisa bermanfaat gitu bagi semua orang, nggak cuman bagi satu orang doang. Pengen kalau misalnya kita punya pacar dan dia cuman pengen kita bermanfaat untuk dia doang, ya nggak sih? Jatuhnya jadi kayak gue kayak kurang bermanfaat aja gitu. Jadi gue pengennya bermanfaat bagi semua orang. Segitu aja video gue hari ini. Semoga cerita gue ini bisa memotivasi kalian dan bisa kalian petik hikmahnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.